warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dengan nikmatnya kita dapat melanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kali ini kita akan lanjutkan yaitu iman kepada kitab-kitab Allah bagian kedua atau bagian terakhir. Pada poin ini kita akan menjelaskan tata cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah memiliki tata cara. Ia dikatakan sempurna jika keimanan itu meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam salah satu ayatnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Allah tidak ada ilah selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Surat Ali Imran ayat 2-4. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab tersebut mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib beriman, kita wajib meyakini, mempercayai bahwa seluruh kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah semata, tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kitab-kitab ini menyeru kepada petunjuk dan kepada kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, bahwa kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tidak saling bertentangan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi." Dan kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Surat Al-Maidah ayat 48. Artinya, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Artinya Al-Qur'an diturunkan oleh Allah menceritakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan seluruh kitab-kitab Allah itu tidak saling bertentangan. Kemudian poin keempat, beriman kepada semua kitab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kitab-kitab tersebut adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna anzalna taurata fiha hudan wa nura." Sungguh kami menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Surat Al-Maidah ayat 44. Kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita wajib mengimani bahwasanya kitab Injil adalah kitab yang dari Allah diturunkan kepada Nabi Musa. Yang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengimani hal tersebut, untuk mempercayai hal tersebut. Kemudian Zabur, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, sebagaimana firman Allah, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Kemudian selanjutnya, Suhuf Ibrahim dan Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa, inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Musa. Surat Al-A'la ayat 18-19. Selanjutnya,
Kitab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yaitu Al-Qur'an sendiri yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu ya Muhammad secara berangsur-angsur. Surat Al-Ihsan ayat 23. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib meyakini semua kitab-kitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim dan Musa, dan kemudian Al-Qur'an itu sendiri. Wajib untuk kita imani, kita percaya semuanya. Kemudian yang kelima, meyakini bahwa syariat dalam kitab-kitab para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW telah terhapus dengan diturunkannya Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Rasul, maka tidak bagi siapapun, baik manusia ataupun jin, yang beribadah kepada Allah berdasarkan kitab-kitab terdahulu, tetapi harus beribadah kepada Allah berdasarkan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini poinnya, yaitu kita harus mengimani seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mempercayai bahwasanya Allah memiliki kitab-kitab terdahulu. Sekian, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi tambahan ilmu kita, bisa menjadi tambahan amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.